apa kabar Anda? Senang sekali kita kembali berjumpa dalam Saatnya Perempuan Bicara yang menghampiri Anda setiap hari Minggu malam. Jadi pasti para pemirsa sekarang sudah familiar ya dengan pergantian jam yang baru, hari yang baru. Semoga setiap Minggu malam kita bisa hadir untuk menyemangati weekend Anda, memberi semangat untuk hari Senin esok hari dengan berbagai informasi yang menarik dari tokoh-tokoh yang inspiratif juga. Dan saya Nadia Mulya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan with my sisters. Ada Sahila Hisham, ada Olga Lydia, ada Lolita Agustin, dan ada Balkis Manisa. Lady, senang banget ya, kita udah beberapa minggu, kita di hari Minggu ini. Artinya apapun itu harus berubah, kita nggak boleh di zona nyaman. Betul. Ya kan? Tapi aku penasaran juga deh sama sisters. Kalau misalkan Nadia nih, ada kepikiran nggak untuk nambah kerjaan sampingan lain, atau if you mau ganti profesi, mau pengen jadi apa sih? Saya ingin menjadi Selain jadi ibu ya. Saya ingin menjadi pesulap mungkin. Ya kan? Seorang mentalis, ilusionis. Karena kamu nggak suka disulap sama Nggak orang. suka disulap sama orang. Kalau kamu apa, Sister Loli? Aku mau jadi jazz singer. Jadi Lolita Obsesi ya. Agustong namanya Agustong. ya. Iya, Agustong betul, ya. betul sekali. Nah tapi kalau untuk tamu kita yang satu ini, kira-kira dia punya pindah-pindah keahlian nggak ya? Oh iya, Jadi, aku denger iya. tuh dia dari model senior aku. Oh wow, oke. Terus berubah masuk ke politik, padahal beda banget kan bidangnya ya. Jadi sebelumnya apa? lenggak-lenggok di catwalk, Catwalk. setelah itu lenggak-lenggok di Senayan. Senayan, iya. Oke. Wow, langsung kita panggil aja ya. Yuk. Inilah Oki Asokawati. Waduh, begitu datang Oh, jalan. ini datang ya. Waalaikumsalam. Halo, silakan. Luar biasa loh ngelihat Mbak Oki tuh jalan ngeliat dari jalannya sini, ya? ini udah beda. Beneran kayak Model kamu belajar ya? Kamu mau belajar ya? Nanti ya. Oke. Aduh, Mbak Oki senang banget di sebelah kita, benar-benar deh. Coba kalau kita lihat di layar tuh, semua sinar tuh kayaknya set langsung ke sini. Iya, setuju. Not just because of the clothes ya, bukan cuma warnanya, tapi harus diakui ya, pasti ada, yakin dari saat pertama kali menjajaki modeling sampai dengan sekarang, pasti orang-orang mengatakan there's something about you. Ya kan talent skill seperti itu yang membuat stand out in the crowd. Benar nggak sih, Mbak Oki, awal mulanya masuk ke modeling itu? Iya, kadang-kadang memang orang suka nanya ya, stunning itu dipelajari atau gifted, Yes. gitu ya. Right. Kalau menurut aku tuh sebetulnya bisa dipelajari. Jadi sebetulnya setiap orang bisa untuk stunning gitu ya. Selama kalau menurut aku dia bisa membuat orang lain merasa penting. Jadi kita kayak Karismatik gitu ya. Ya betul, ketika seseorang bisa membuat orang lain merasa nyaman, merasa penting, insya Allah maka dia bisa menjadi sorotan orang gitu. Jadi untuk bisa menemukan diri sendiri, memang kita harus menemukan orang lain dulu. Gitu. Tapi Mbak Oki yang kita, ini kan besar di panggung fashion, catwalk, modeling itu besar namanya Mbak Oki ya, siapa yang nggak tahu Mbak Oki. Tapi kemudian kita juga tahu kan Mbak Oki ini sudah lama juga waktu itu terjun ke politik. Jadi sekarang gimana sih, sibuk di DPR atau seperti apa sih sebenarnya? Oke, iya jadi itulah. Dengan masa pandemi ini, kalau aku lihat kayaknya para politisi sorotannya berkurang gitu ya, karena sibuk dengan COVID dan lain sebagainya. Sehingga di luar sana orang tidak sadar bahwa aku udah nggak di DPR lagi, Balkis. Tapi udah nge-branding ya Gitu. soalnya. Nah, iya, Jadi udah nggak di DPR lagi udah ya? nggak di DPR lagi, tapi aku masih berpartai tetap. Tapi tadinya di Komisi Komisi 9 ya. 9 ya. Di bawahnya apa aja tuh konsentrasinya? Ada kesehatan, ada ketenaga kerjaan, ada obat Badan POM, Iya. BPJS Kesehatan, itu dia. Itu berat-berat semua loh. Sosial lah, sosial ya, tapi ya. Mbak Oki sendiri maksudnya ya orang kan mengenalnya banyaknya Mbak Oki itu awalnya sebagai model. Ya, itu ceritanya gimana Mbak bisa terlibat untuk jadi politisi? Itulah kalau tadi aku dengar ditanya, nah dia mau jadi apa? Mau jadi pesulap kayak gitu. Sebetulnya aku nggak pernah gitu bercita-cita jadi politisi gitu. Apalagi aku nggak pernah berorganisasi sebelumnya. Aku bukan aktivis mungkin kayak Olga gitu ya. Tapi saat itu karena memang salah satu syarat partai mesti 30% perempuan. Kemudian banyak partai melihat perempuan-perempuan mungkin yang bisa merepresentasikan mereka gitu. Saat itu juga aku sudah berkerudung, jadi partai Islam yang meminta aku. Itu tahun berapa sih Mbak Oki?
2009. 2009. Nah, Oke. 2009 sampai 2014, terus 2014 sampai 2019 gitu. Gitu aja sih Sahila sebetulnya ceritanya. Diajak ya udah. Dan kalau nggak salah nih, Mbak Oki pernah menjadi pimpinan redaktur majalah juga ya? Oh ya, Masuk ke media juga loh. Jadi karena memang udah ada. pernah terjun ke dunia pers, jadi begitu terjun ke dunia politik nggak kaget gitu kali ya Mbak Oki? bisa dikatakan seperti itu karena terbiasa juga berhadapan dengan media. Kalau model itu kan teamworknya beda ya. Tapi ketika kita berada di media, begitu teamworknya kan juga beda. Itu mungkin melatih aku ketika harus bertemu dengan media, ketika ada di parlemen. Gitu. Ini kita bisa lihat ada beberapa foto-foto ya ketika Mbak Oki Oh, sedang ya. ini menarik sekali karena always eye catching ya selalu ya. Aku suka banget. Aku nggak, ntar ya, ini agak sedikit menyimpang pertanyaannya. Mbak Oki kalau lagi santai, tidak harus bertugas atau apa-apa, baju yang dipilih apa untuk di rumah misalnya? Aku selalu bayangkan tuh always polish kayak gini gitu. Apakah ada dasar-dasar bambu mungkin yang ada sobek-sobek? Jadi suatu hari aku pernah kedatangan sepupuku, ya sepupu gak jauh lah, nggak sepupu langsung. Aku saat itu nih aku buka nih ya, cuma pakai sarung sama kaos. Sarung. Aku pakai sarung kotak-kotak sarung gitu, betul sama kaos lengan pendek gitu kan. Udah sampai terus namanya Mbak Melati, sampai Mbak Mel datang. Ya Allah, oh kamu kok beda banget ya di rumah sama di luar. Masih untung gitu, mungkin dia ngomong permisi, buktinya ada. Ada itu. Aku ngebayangin walaupun pakai sarung sama kaos doang, itu pasti tetap kelihatannya keren itu. Bisa ada. Sudah menunjang. Makeupnya beda, kasih Enggak lah. Tapi mungkin ada satu sih pertanyaan yang aku juga sangat penasaran karena ini mungkin datang dari orang yang tidak paham dengan dunia politik kan pasti ada banyak yang memiliki anggapan bahwa politik itu kejam dan ada suatu harus adaptasi dulu dengan culture seperti itu. Nah walaupun sudah dibekali sebagai pemimpin redaksi, sudah terbiasa public speaking, sempat ada kayak semacam culture shock nggak tiba-tiba terjun ke dalam sebuah dunia yang bisa dikatakan memang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Atau jangan-jangan sudah pernah belajar dalam dunia modeling yang bagian kejamnya. Jadi kemudian masuk politik, ini nggak ada apa-apanya nih gitu. Iya, oke. Berbicara mengenai kejam kayaknya di setiap profesi ada ya. Aku mengalami kekejaman pertama dalam dunia model. Itu ketika aku tidak dipakai lagi sebagai penutup suatu peragaan busana. Tiba-tiba suatu saat, loh kok bukan aku lagi ya? Begitu aku ngeliat susunan keluar model gitu, kok yang tren bukan aku ya? Itu aku merasa kekejaman gitu ya. Karena aku merasa aku juga belum sepuh-sepuh amat saat itu gitu ya. Dan tubuhku untuk sebagai model juga masih cukup appropriate gitu. Itu aku merasa kekejaman yang pertama. Udah sejak itu kemudian udah aku pindah panggung. Dalam arti kata sebagai narsum lah untuk self development dan lain sebagainya. Nah, kalau kekejaman di politik yang aku lihat itu adalah kadang-kadang ya itulah aku merasa aku mampu gitu. Tapi kok nggak diapresiasi gitu ya. Saya udah berbicara cukup banyak di mana-mana, media juga menyorot tetap bagus. Tapi kok apresiasi dari partai rasanya kurang. Itu aku merasa kekejaman yang di dalam dunia politik gitu ya. Dan akhirnya ya sudahlah, memang dunia harus milih ya, aku harus milih gitu untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Mbak Oki, tapi terlepas dari kekejaman yang tadi, Mbak Oki sendiri menikmati nggak sih berkarir di dunia politik? Menikmati banget. Menikmati banget Aku di fashion menikmati banget, di politik menikmati banget. Karena ada seorang politisi senior, waktu aku baru masuk nih, Loli, dia bilang gini, Mbak Oki, politisi itu public figure juga loh, selebritis juga loh gitu. Aku masih nggak ngeh nih, kok politisi public figure, kok selebritas ya, selebriti gitu kan. Kok gitu sih Pak? Aku tanya gitu. Iya, dipanggil di televisi juga, disorot juga gitu ya. Ternyata setelah aku di sana, ternyata ada benernya juga gitu kan. Ada politisi-politisi yang favorit, media darling misalnya gitu kan. Sementara kan dunia model juga ada yang media yang desainer darling misalnya, kayak gitu kan. Jadi ya aku menikmatin juga gitu karena kenikmatannya beda sih. Wah, masih banyak yang akan kita tanyakan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali di Saatnya Perempuan Bicara, terima kasih ya masih bermalam minggu bersama kami, berminggu malam bersama kami. Malam minggunya berkesan banget nih. Senang ya kalau udah satu aja langsung ya. Jadi kita masih sama Mbak Oki Astokawati yang
elegan dan juga bersahaja. Tapi kita pengen tahu nih, nggak mungkin elegan bersahaja. Siapakah Oki Asokawati di balik kaos oblong dan sarungnya pada saat kecil? Nggak masa selalu bersahaja dan elegan sih, pasti ada nih. Ceritanya pada masa kecil itu Mbak Oki itu seperti apa sih sebenarnya, anak kecil yang seperti apa? Oke, aku pribadi yang nggak pede. Wow. Betul, orang-orang sih nggak percaya deh kalau aku bilang gitu. way. Benar. Emang waktu kecil nggak pedenya Nggak gara-gara pede. apa Mbak Oki? Karena benar Olga. Tinggi kali ya. Olga benar. Karena aku tinggi sendiri di sekolah, di kelas gitu kan ya, satu. Kedua, aku juga bukan dari keluarga yang punya mobil kemana-mana naik mobil, justru kemana-mana aku naik kendaraan umum. Kalau sekolah tuh karena rumah sama sekolah aku deket, jadi aku selalu jalan kaki gitu. Dan aku merasa nggak cantik gitu ya. Aku merasa, bener loh, bener. Nah ambisiku saat itu memang ingin dihargai orang gitu ya. Ambisiku saat itu memang ingin tampil gitu. Makanya kemudian aku memberanikan diri untuk mengikuti pemilihan putri pelajar. Dari situ sih. Awalnya di situ. Itu umur 17 tahun. Umur kan kalau nggak salah Mbak Oki anak kelima dari 6 bersaudara Betul. ya. Ada yang jejaknya juga sama ke modeling juga? Nggak ada. Aku di antara berenam, aku yang memang agak nyeleneh gitu. Yang paling centil yang sendiri. normal aja. Yang paling centil Yang paling centil. Tapi kemudian bagaimana sambil kuliah menekuni sebagai modeling? Oh ya, jadi waktu itu aku kuliah, kemudian aku sempat cuti 2 tahun. Karena passionku waktu itu bener-bener di dunia modeling gitu ya, dan nilaiku tuh semuanya. Karena absensinya jelek gitu ya. Sementara ngerjainnya bisa. Aku tanya ke Birpen, Biro Pendidikan kan, namanya Mbak Penny, aku inget banget tuh. Mbak Penny, kan aku kesel banget kok saya bisa kok gitu kan. Mbak Penny kok kenapa saya semua ya gitu. Oh sebentar ya, oke. Oh absensinya jelek gitu kan, ya udah. Terus udah gitu, ya udah aku cuti 2 tahun. Iya. Setelah aku cuti 2 tahun, aku ragu-ragu mau kuliah lagi enggak? Kuliah lagi enggak gitu kan? Aku bilang ke ibuku, Bu, kayaknya Oki nggak mau kuliah lagi deh. Kan orang hidup buat cari uang ya. Sementara tadi Olga nanya, apakah bisa buat hidup? Bisa, aku udah punya mobil, aku udah bisa beli rumah gitu kan. Kayaknya nggak perlu lagi deh kuliah gitu. Ibuku cuma bilang gini, terserah kamu, hidup kamu adalah hidup kamu, ibu akan meninggal. Tapi coba kalau kamu sekarang kerja keras, kamu menyelesaikan kuliah, mungkin satu-satunya model yang psikolog mungkin cuma kamu. Wow, Jadi ibu saya memberikan masa depan saya gitu dan ya. cara menggugahnya juga sangat berbeda mungkin dari orang tua kebanyakan di saat itu. Oke, harus ini, kalau enggak tidak boleh, tapi justru memberikan Gambar, suatu opsi, suatu pilihan. iya. Masa depan kamu ada di tangan kamu. Betul, ya udah akhirnya ya udah lah kuliah ada pontang-panting kerja, kerja kuliah ya gitu lah selesai Capek juga. banget pasti waktu itu ya. Capek banget memang sih. Perjuangan capek ya banget. untuk dinobatkan sebagai top model itu perjuangannya seperti itu ya Mbak. Akhirnya waktu itu dinobatkan sebagai top model itu tahun berapa Mbak Oki? Ingat? Iwan Tirta sih, waktu itu tuh indikatornya itu adalah Mas Iwan ya. Jadi kalau Iwan Tirta sudah mempercayakan kepada seorang model gitu, itu artinya dia top model kita gitu ya. Ya mungkin 88 lah. 88. Dan pasti kesempatannya itu melanglang buana ya, apalagi dengan almarhum Iwan Tirta kan pasti membawa batik ke seluruh penjuru dunia ya. Betul. Tapi pernah nggak sepanjang karirnya seorang Oki Asokawati yang selalu prepare, selalu positive mindset, pernah nggak keserimpet ataupun jatuh? Jatuh enggak, tapi pernah aku lagi jalan pakai kepang gitu ya. Aku ingat banget, itu catwalknya 33 meter. Oh my God. Wow, itu waktu itu. It's a big show. Aduh, big show pasti pokoknya ya. Jalanlah aku kan, dengan waktu itu pakai kepangan gitu kan, ada jalan. Apa yang terjadi? Jatuh kepangannya. Di sepanjang 33 meter itu jatuh, kluk gitu kan. Terus? Aduh gimana, ngambil enggak? Nah, ngambil, aku jalannya mau udah satu ya. Yang kedua, sama di panggung program busana yang itu. Lagi jalan, tiba-tiba haknya nyangkut di antara kedua itu kan. Sambungannya. Jadi kok nggak cepet-cepet? Berarti dulu dong. Tak lepas akhirnya Sahila itu sepatu. Jalan udah habis gimana? Jadi bagian dari showmanship-nya justru. Iya, itu. Ceritanya kayak gimmick tapi bukan itu ya. Bukan gini sama sekali. Gitu itu mungkin lah. Nah, itu ini nggak sih worth it nggak sih dengan apa yang didapatkan? Satu, apresiasi dari desainer dan mungkin viewers atau mungkin mereka yang suka dalam modeling, iya. Tapi kedua, ini soal materi gitu. Dulu
ini nggak sih worth it nggak sih honornya Mbak? Banget, worth it banget. Honornya gitu Jadi Mbak. mobil, kali. mobil rumah itu kan nggak langsung awalnya. Berapa sih honor Pertama awal? kali honor dibayar. pertama Aku ingat banget ya. Di umur 17 itu. Oh iya. Aku show nggak 17 tuh agak. Aku show itu mau kalau 17 itu pertama kali foto buat majalah remaja ya. Aku show tuh ketika aku mulai masuk ke majalah dewasa. Mungkin waktu aku masuk UI lah, aku mulai fashion show gitu ya. Itu aku dibayar pertama kali Rp15.000. Wow, itu setara berapa sekarang ya? 150.000 kali ya sekarang ya. Jadi waktu Pada aku saat itu. pertama kali Balkis, aku nggak ngomong tentang honor. Diajak aja udah seneng. Jadi dia aja udah bersyukur. Yang penting gitu. bisa latihan ya. Bisa pengalaman ya udah nggak ngomong honor, udah terus nggak ngomong honor terus sampai ada agensi nggak ngomong sampai suatu titik justru orang nanya. Bapak honornya op. Udah kalau orang nanya ya udah kita sebut aja deh gitu. Bob, aku penasaran deh. Jadi kan aku tuh beberapa ada teman model juga. Katanya kalau di modeling itu senioritasnya berasa banget ya. Oke. Ternyata ada politiknya juga. Itu seperti apa ya Mbak Oki untuk senioritasnya sendiri? Di zaman gitu? dulu ya, di zaman dulu ya. Iya, aku ngalamin sih Sahila. Jadi aku inget banget waktu itu di belakang panggung menjelang satu peragaan busana, ada model yang udah senior nih, gitu ya. Dia lagi pakai maskara gitu. Nah, aku sebagai junior, aku berbuat baik aja lah sama yang senior gitu ya. Karena aku ingin diterima oleh mereka, gitu ya. Aku ingin diterima oleh mereka, aku ingin mereka baik sama aku. Tentu aku juga berusaha baik sama mereka. Jadi aku mau belajar dong ceritanya dari senior ini kan. Datengin gitu ya, dia lagi pakai maskara gitu. Mbak bagus deh pakai maskaranya, gimana sih tuh Mbak gitu ya. Dia cuma ngeliat aku dari sampai bawah, terus pergi. Itu kayak di sinetron banget loh. Dan ternyata seorang Mbak Oki itu juga ilmu tuh penting sekali ya, mau dari siapapun sumber yang senior atau junior, dan mungkin itu juga yang menjadi latar belakang kah Mbak Oki untuk membuat sebuah sekolah modeling, karena kan gak cuma modeling aja kan, pengembangan kepribadian. Atau jangan-jangan ini sebenarnya ingin kamu berikan persembahan kepada diri sendiri yang minder dulu waktu kecil. Oke. Intinya aku ingin memberikan sesuatu kepada dunia yang sudah membesarkan aku, itu aja sih. Dan bermula kenapa aku bikin sekolah modeling, karena waktu itu tadi, wah aku udah nggak dipakai lagi nih di dunia modeling ya, udah ada generasi baru gitu. Tapi aku lihat kok generasi di bawahku ini belum ada yang keren jalannya, belum ada yang bagus gitu kan. Sehingga aku punya keinginan, pengen ya moles mereka gitu, gergetan sendiri gitu loh. Secara modal udah bagus gitu, tapi kok perlu diasah gitu. Sehingga kemudian aku bikin modeling school saat itu. Niatnya itu sih Nat, gitu. Udah sampai sekarang. Sudah berapa tahun Oki? Kalau Oki sendiri itu tahun 88 aku bikin. Udah lahir belum Sahila? Udah lahir belum? Aku tuh sebenarnya pernah belajar. Oke. Cuman aku pengen diajarin langsung sama Mbak Oki. Aku sudah menyiapkan alat belajarnya. Serius amat Sahila? Aku tahu kalau belajar model itu pakai ini kan. Ini apa Mbak? Emangnya bener ya Mbak Oki kalau bisa jalan taruh. Mbak Oki, Oh serius? Asal Oki? Iya, aku bener ya? Boleh. Oke, boleh. Saya jangan malu-maluin kita ya. Jadi sebetulnya metode untuk belajar modeling itu bisa banyak hal. Ya. Kuncinya adalah supaya yang bersangkutan itu bisa jalan tegak. Oke, Ya. makanya pakai ini. Untuk tegak bisa dengan buku. Tapi kalau di aku aku nggak pakai buku. Oh, nggak usah. Karena nanti malah kaku ya. Oke, aku simpan bukunya. Karena yang Buku penting, dibaca aja nanti. yang penting adalah bukan kakunya, tapi yang penting adalah tegaknya. Coba Sahila. Jadi kalau kita jalan nih, Kita request nggak musik capek, dulu ya, jalannya nggak capek, artinya jalan kamu belum bagus. Oh. Tapi kalau kita habis jalan, Capek. kita, aduh capek deh, itu bagus. Oh, berarti harus. Karena semua scrub jadinya kenceng. Oh. Semua scrub jadinya kenceng, ya coba ya. Oke. Coba kita majuin, coba Aku lihat. dulu pernah belajar sama Mbak Ira Duati. Oke. Aku kan jadi sampel juga. Oke. Jadi kalau jalan satu perutnya harus ditekan. Oke. Ya, oke, nice. Oke, tegak ya. Oke. Dan jalan sekarang kalau bisa satu garis. Satu garis. Untuk ibu-ibu 2 garis boleh, tapi ujung kaki nih nggak boleh keluar. Oh, berarti harus lurus ya. Yes. Oke. Sama puasa, sama puasa Nah. di ujung. Gitu ya? Iya. Iya, maksudnya kurang lebih seperti Seperti itu ya. itu. Nah, dan kalau kita mau pose, misalnya di ujung catwalk gitu Iya, ya. coba.
kaki belakangnya harus 45 derajat miring gini. Terus yang kirinya lurus ke depan. Oh ya, ini Nah, saya buat gitu. foto Instagram jadi bagus. Ya, agak ke kiri sedikit. Nah, gitu. Ya. Dan akan lebih cantik kalau ini tarik paling jauh. Nah, terus ditekuk, tuh ditekuk. Nah, biar cantik. Berasa loh engkelnya Mbak. Berasa ya? Berarti nggak gampang. Berat badan di kaki yang kanan. Oke. Udah ya. Oke, coba Nah, gitu God ya. Udah ya. Siap. Jalan ke depan ya. Oke. 8 hitungan. Oke. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap gitu. Gitu lagi. Wow. Nah, belajar balik nih ya. Maju 2 ya. 1, 2, balik. Waktu balik palanya tinggal. Oh, tinggal. Gitu ya, jadi gimana gitu ya Mbak? Gini coba gini kan gini ya. ya. Dari sini ya. Oke. Oke, Aku ke sana sambil ya. nurutin Maju Mbak 2 Oki. ya. 1, 2 tinggal. Tinggal baru balik. Baru jalan. Gitu. Luar biasa ternyata nggak gampang loh girls belajar model itu. Nah, iya pun. Terima kasih Mbak Oki. Oke, sama-sama. Aku juga thank you for having me. Iya. Nah, abis ini kita akan kedatangan narasumber yang sama-sama senior juga, tapi ini dari perfilman Indonesia. Wow. Oke. Sesaat lagi tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali lagi di Saatnya Perempuan Bicara. Wah, masih semangat ya, girls? Semangat dong pastinya. Setelah tadi ada Sahila yang belajar Catwalk. catwalk, jalan kucing. Kayak tadi sudah catwalk sama the professional Oki Sokawatinya. Kemudian kita sudah bicara soal panggung politik juga, fashion juga. Nah tadi kan Sahila udah bilang kita akan mengundang salah satu tokoh inspiratif juga yang juga senior. Yes. Dan sangat mumpuni di bidangnya, khususnya malang melintang di dunia perfilman. Nama belakangnya mengambil nama sang almarhum suami yang melegenda. Ini dia, Bunda Yayang Senur. Bunda ya. Halo Bunda. Diajak ngomong gini-gini. Bunda. Apa kabar Bunda? Silakan dulu. Maaf ya, diajak ngobrol sih sama siapa itu. Memang kalau orang bukan karena salah sering gue. banyak ngajak ngobrol pasti, banyak yang ngajak ngobrol. Oke. Tapi aku seneng deh kalau ketemu sama Bunda ini, ya ampun bajunya tuh selalu Agree. pakai baju tradisional. Kearifan I love lokal it. ya. I love it too. Bagus. Mbak Yayang, apa kabar Mbak Yayang? Baik, makasih Yaya. Aduh, terima kasih Mbak Yayang yang sudah menyempatkan waktu buat kesini loh. Bunda Yayang, aku tuh sebenarnya udah lama banget gitu pengen syuting bareng sama Bunda. Gue sama dia syuting. Aku bareng. udah. Kalau sekarang Bunda kesibukannya lagi bikin film apa atau lagi ngerjain apa? Memang kosong ya selama ini cuma setahun ya. Jadi alhamdulillah akhir bulan ini diajak oleh Melanie Subono syuting di Ambon. Oh, iya. Judulnya Ibu lah ya, Ibu kan. Seru amat itu. I'm looking forward to it. Kita nih banyak banget yang udah mau tahu Bunda malah melintang di film, tentunya dulunya sebelumnya teater. Iya. Tapi nggak ada yang tahu masa kecilnya Bunda kayak apa sih. Aku dengar Bunda Yayang ini lahirnya di Paris. Jauh. Bener nggak sih Mbak Yayang dan ternyata Gue cuma numpang lahir. Nggak homesick ke sana kan. dulu itu numpang lahir di Paris karena ayah dulu adalah seorang diplomat ayah ya. saya itu duta besar Indonesia pertama untuk Prancis. Untuk Prancis? Tahun 50. Jadi gue lahir tahun 52 kan. Gitu. Oh oke, berapa lama jadi di Paris? Dari lahir sampai usia? Setahun kali. Setahun. Benar-benar Banyak numpang ingat lahir ya. ya. Iya, numpang lahir waktu pulangnya itu naik kapal laut ya. Itu umur 1 tahun di atas kapal. Oh, berapa lama dulu naik kapal laut ya? Tahu lupa gue nggak tahu. Tapi memang sosok ayah itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Tidak hanya saja sebagai seorang duta besar Indonesia untuk Prancis yang pertama. Seperti apa sih sosok orang tua supaya kita bisa kenal Mbak Yayang nih dari orang tuanya? Setelah Prancis di Manila kan, saya 9 tahun di Manila. Oh, di Manila. Dari tahun 56 sampai 65.
2 periode tuh ayah saya dubes sana. Nah dengan sendirinya kalau ada acara-acara apa, acara internasional atau acara 17-an, gue pasti menari gue. Pertama waktu masih kecil tuh tari payung kan, bendi ke sungai tanam gitu-gitu kan. Dan terus waktu udah gedean dikit 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tari piring. Tari piring tuh sampai gue nginjek piring loh. Ini begini ada piring. piring ya? Iya, ada piring di sini, terus gue nginjek piring. Maju lagi gitu nginjek piring sampai ke ujung. Baru di situ yang laki-laki menyambut gitu loh gue. Jadi memang performer ya dari Nah, kecil jadi ya. dengan sendirinya karena lebaran 17-an pasti pakai kain kan, pasti itu. Bayangin dari gue umur 4,5 tahun udah pakai. udah pakai kain. Iya, untuk lebaran sama untuk 17-an gitu. Dan acara-acara yang internasional gitu kan. Iya. Aku denger nih ya Bunda setelah masa remajanya menjadi penari untuk dubes, pas masa kuliahnya Bunda ini menjadi pejuang juga, aktivis. Bener gak sih katanya Bunda ini ikut demo malari Pergerakan, loh. ikut pergerakan-pergerakan ya. Pergerakan, iya. Jadi gue pendemo dari gadis sampai janda gitu loh. Diajak atau jadi inisiator Diajak, demo? inisiator. Gitu. Diajak, saya anak bawang, saya yang disuruh-suruh saya opa. Wah, kirain ketua. Yang menggiring masa gitu ya. Waktu masih di FIS UI ya? FIS UI, Oh, ya. oke. Saya FIS UI saya. Masuk tahun 72. Masuk tahun 72. Di tahun 72 itu masuk FIS, masuk IMADA, masuk teater kecil, teater gitu. Nah saking senangnya, begonya tuh saking senangnya di teater, waktu mesti ujian saya nggak ikut. Waktu ujian itu loh, karena lagi pas mau pementasan. Oh, jadi sibuk di Iya, pementasan jadi malahan. memenangkan pementasan daripada ujian. Bego banget. Jadi kalau ikut teater kecil itu ikut siapa? Nah ini, gue pengen nampang, pengen jadi peragawati kayak Oki gitu. Tapi nggak diterima oleh Tante Non. Kaki gue kayak ini kaki meja. Gitu ya, kaki meja nggak proporsional dengan paha gue gitu. Jadi nggak bagus. Begitu kan zamannya mini kan, kelihatan banget bahwa gue nggak cocok gitu, nggak bagus ya. Oke, jadi gue pikir, pas sandiwara, gue bisa nampang nih di atas panggung kan? Panggung juga. Nah, di Pragawati kan gagal. Oh ini aja deh nih, sandiwara. Jadi gue masuk teater. Dan memang gue anak bawang di situ awal-awalnya. Ratna Riantiano, Cini itu udah primadonanya. Selalu dapat peran utama. Gue bawang. Gue kalau di poster yang di depan tim tuh, DLL gue. Katanya pernah jadi pencatat adegan juga. Jadi si DLL-nya itu dari benar-benar dari situ. Itu di film. Oke. Jadi Oke. masa continuity. Kalau bahasa Inggrisnya continuity girl, gitu kan? Kalau Indonesianya mau atau apa, pokoknya pencatat adegan, pencatat skrip. Karena dulu waktu kami bikin film nggak ada monitor, belum digital kan, jadi nggak ada monitor. Jadi semua ada dicatat semua Untuk jam tangan sebelah kiri gitu, antingnya apa gitu ya. Pertama kali untuk menjadi pencatat adegan itu gimana ceritanya? Yang pertama kali gue di Suci Sang Primadona. Terus ada kesalahan. Ditanya kan ini bagaimana kontinuitasnya? Nah lo, bagaimana kontinuitasnya? Nggak tahu. Semenjak itu gue catat udah, gue kapok gue. Belajar dari pengalaman. Tapi ini aja rambut aja kalau jatuh seberapa gitu. Tapi kan Bunda kan waktu itu kan punya kedekatan khusus dengan sutradara, nggak langsung jadi pemeran utama. Nggak pernah gue peran utama. Belum pernah sekalipun gue peran utama di filmnya dia. Sebab memang nggak cocok. Nggak cocok. Gue tahu, gue pinter. Gue tahu itu nggak cocok. Dan karena dia kalau nulis sesuatu, dia tulis, nanti baru siapa ya gitu. Jadi nggak pernah mau bikin biaya yang lain, nggak ada gitu, nggak ada. Kebetulan aja kalau gue cocok. Nah, Bibir Mer. Gue dapat citra pertama di Bibir Mer. Itu peran pembantu, Bo. Ya. Jadi Mas Arifin maunya Titi Puspa. Titi Puspa nggak mau dia. Terus siapa ya? Widiawati. Dia lagi ngomongin film dia. Terus gue bilang, gue tanya sama Mas Arifin, Mas, ya yang aja dia main boleh nggak? Mau. Oh, udah gitu. Gue mesti belajar logat Jawa kan. Gue kan Padang gue. Jadi uang Jogja. Oh, dari Padang ke Jawa lumayan susah ya. Yang mesti denger gitu kan. Jadi patokan gue siapa?
Mbak Sito Resmirendra. Gue ngikutin dia. Ya. Gue ngikutin dia bagaimana dia ngomong. Gue reka-reka aja gue ngebayangin gue ini Sito Resmi. Gitu aja caranya gitu. Dan banyak lagi yang pengen kita tahu nih dari Bunda Yayang, termasuk salah satunya katanya dari sebagian banyak peran yang sudah dijalani pernah juga berperan sebagai pocong. Gimana tuh ya peran jadi pocong? Nanti kita tanya ya, jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih masih bersama dengan kami. Wah, langsung two shot di sini sama-sama pink kita ya. Dengan Bunda Yayang Zainur, dan kalau mendengar namanya pasti tidak pernah lepas dari Zainur, dari nama almarhum suami Arifin Zainur, seorang sutradara yang hebat yang tidak pernah memberikan peran utama. Tapi ternyata ketika menjadi peran pembantu untuk di Bibir Merah itu malah mendapatkan Piala Citra. Tapi sebelum mau tahu nih, asal muasal berkenalan dengan your late husband itu gimana ceritanya? Siapa yang naksir duluan? Siapa yang mulai duluan? Kalau duluan siapa? Pokoknya gini kan, dia kan bikin film Suci Sang Primadona di Surabaya. Iya. Nah gue ikut dong mas gitu ya, karena dia ngajak cuma laki-laki doang di teater kecil. Gue bilang gue ikut dong, apalagi ada Rano Karno. Gue mau dong main Rano Karno gitu, gue ngefans sama Rano Karno. Akhirnya ikut gue ke Surabaya, terus gue jadi pencatat continuity gue. Belum seluruh adegan, tapi continuity. Terus kalau udah selesai syuting, dia kan suka ngobrol. Dia ajak gue sama si Charlie namanya, Charlie Sahetapi. Karena gue yang satu-satunya cewek yang berani bilang sama dia, mas mau minum, mas udah waktunya break gitu. Kalau dia kalau nggak dibilang break, dia udah jam 3 dia. Nggak ada break makan, nggak ada break Dia nggak mikir ke situ kan, kalau orang teater kan gitu nggak mikir gitu. Sementara lampu udah kegelaparan kan. Jadi rasa cinta itu tumbuh dari perhatian-perhatian yang mendalam. Dari film Bibir Merah itu apa rasanya memerankan film yang disutradarai oleh suami sendiri? Biasa aja karena udah pernah disutradarai di teater kan. Iya. Jadi tahu gayanya gitu, udah tahu. Waktu dia selama dia nulis, gue juga baca, kasih lihat ini gimana gitu. Terus gue koreksi yang situ kalau ada yang ikut koreksiin ya. Ada pendapat gue gitu, gue kasih tahu. Jadi semua skripnya tuh udah tahu gue gitu. Jadi wajar aja ketika akhirnya mendapatkan kesempatan atau keadaan membuat akhirnya menjadi sutradara juga, in a way udah siap kan untuk semua. Iya, karena gue selalu mendampingi dia, gue tahu tuh bagaimana menyutradarai gitu. Gue tahu menyutradarai itu nggak gampang, tahu itu. Nah dia kan meninggal itu meninggalkan skrip yang sebetulnya untuk 10 episode, tapi dia baru bikin 7 gitu, terus meninggal. 7 udah syuting? Enggak, belum. baru Baru skenarionya Baru gitu. skenarionya. Meninggal. Terus sudah gitu waktu meninggal si Ram bilang deketin Putu Wijaya. Terus Putu Wijaya kasih tahu sama gue. Nah, jadi udah gitu si Putu bilang sama saya, "Yang aku diminta Ram untuk bikin film bukan perempuan biasa." Oke, saya bilang. Besoknya saya telepon dia, "Jangan deh Put, biar saya yang bikin," saya bilang gitu. Karena saya pikir Putu sama Mas Arifin lain Indonesia, gayanya lain ya. Jadi itu kayak apa gitu ya. Akhirnya semua sutradara yang dideketin oleh Pak Ram, gue teleponin. Tolak dong, gue yang mau saya bikin. Dan mereka semua rupanya percaya bahwa ini Yayang pasti bisa gitu. Karena selama ini Yayang mendampingi kan, sampai mixing ke Jepang saya juga yang ngerjain gitu kan. Jadi saya bikin, akhirnya dapat apa yang Pak Ram mau, best TV series. Ini luar biasa karena gebrakan pertama ya kan sebagai sutradara dan dengan gimana caranya untuk bisa meyakini diri sendiri dan juga orang lain that you up for it. Gue yakin bahwa gue bisa. Ini kalau di belakang ada fotonya Bunda juga. Oh ya, ini waktu film Matahari ini. Itu Mak Wo, terus Reni Norka. Dia juga pencatat dia. Ini tahun berapa Bunda? 85 kayaknya. 85. Matahari tuh, gue blue jean girl gue. Bunda pengen jadi sutradara lagi atau gimana? Lebih menikmati acting atau jadi sutradara nih? Menikmati acting. Lebih menikmati acting. Karena kalau acting kita hujan, catering telat, kita masa bodoh. Kita tidur. Kalau sutradara, catering terlambat, pemain bego, hujan, pemain telat, Pemain ini kok nggak bisa-bisa gitu ya. Tapi abis itu kan sempat jadi sutradara lagi. Dan itu gue terpaksa cari uang buat marah sekolah di Amerika. Jadi gue termasuk
sutradara yang dibayar banyak juga waktu itu. Jadi totalitas dalam segala aspek ya, termasuk ketika ada mendapatkan peran sebagai, ini benar nih, Jadi pocong. sebagai pocong. Orang meninggal ya. Itu gimana? Benar. Itu sutradaranya namanya Hadrah. Dia bilang pocong itu cuma diem aja mati kan namanya. Pikir asik nih, gue nggak usah ngapalin dialog, nggak usah cari-cari karakternya gimana. Ternyata pocongnya gentayangan atau gimana? Diem aja gue mati gitu, masya Allah. Gue belum pernah kerja sesusah itu. Susahnya gimana nih? Pekerjaan yang paling susah selama ini. Susahnya gimana? Gue mesti ngatur nafas gue, pakai mulut kan, mulut dibuka sedikit, gue mesti ngatur. Ini nggak boleh kelihatan kan, nggak boleh kelihatan dia bergerak ya. Dan hidung nggak boleh. Udah gitu, itu kapas yang di hidung gue copot. datang si siapa ya pemain gue? Apa pemainnya? Aca datang, timik, dia lihat, tuh kan, dia lihat ada orang lama kan tuh. Terus dia diem-diem dekat-dekat gue gitu, MCU. Dia ambil pelan-pelan, terus dia lihat lagi. Baru dipasang. Tuh, kayak gitu tuh. Itu yang curtainnya ya, yang kapas. Ini copot, si pita itu copot. Tapi mau nggak kalau ditawarin jadi pocong lagi? Mau, tapi bayaran mesti naik. Bayaran naik, mesti Andai mereka double. tahu ya, Evertech bisa mendapatkan piala juga loh harusnya tuh ya. Iya. Best pocong performance gitu ya kan. Itu karakter atau peran paling berat buat Paling berat, itu pekerjaan paling berat. Karena gue mesti atur nafas gue kan. Serius, Lihat gue aja nafas. Dari begitu banyak film, sinetron, FTV yang Bunda pernah Jadi pocong paling sulit. Yang paling sulit justru jadi pocong yang paling sulit. Sebenarnya kebiasaan Bunda ketika Bunda menerima skenario, oke, saya mendapatkan peran ini gitu. Apa yang Bunda terapin untuk Bunda nanti Mendalami. berakting? Jadi yang penting adalah kita tahu ceritanya apa. Tahu ceritanya dan kita sebagai apa. Imajinasikan. Jadi yang kelihatan nanti adalah peran tersebut, gue sama peran yang gue ceritakan. Ya. Kangen teater nggak sih? Kan teater film itu kan beda kan, disiplinnya beda. Kalau teater tuh latihannya sampai berbulan-bulan gitu. Kalau film kan kadang-kadang apalagi sekarang tergantung produksinya ya. Ada yang readingnya lama, ada yang tahu-tahu dicemplungin di set gitu ya. Gimana? Bunda kangen yang mana? Kangen teater itu juga nggak? Teater nggak ngangenin gitu. Karena nggak ada duitnya kan. Walaupun Bunda besar dari teater. Iya, sebab kalau saya ikut teater koma misalnya ya, itu pasti prima donanya tuh pasti kalau nggak Ratna, Dede, atau yang muda-muda gitu ya, yang nggak cocok lagi buat gue yang setua ini gitu. Jadi gue pasti dapat yang ece-ece kan. Nah ece-ece duitnya juga ece-ece. Yang pertanyaan terakhir nih, karena Mbak Yang sudah melalang buana di dunia perfilman Indonesia, bagaimana sih Mbak Yang melihat dunia perfilman Indonesia sekarang dan harapan untuk kedepannya seperti apa? Kayaknya sih akan go on ini semua, akan udah bagus kayak sangat bagus. Bedanya zaman dulu, yang sekarang ini mungkin kena digital, mungkin kena apa saya nggak tahu, ruhnya nggak ada. Film-film yang sekarang tuh ruhnya nggak ada. Jadi nggak ada sesuatu yang kita bawa pulang besoknya masih ada gitu loh. Oke, terima kasih banget loh Bunda. Terima Seru kasih banget juga saya diajak rasanya. sini. Terima kasih gue diajak ke sini. Berbagi pengalaman dan yang pasti ini kita ketawa-ketawa terus dari tadi. Mudah-mudahan ini juga menghibur buat pemirsa sebelum memulai minggunya hari Senin besok. Dan tadi kita juga sudah kedatangan Oki Asokawati yang juga memberi banyak inspirasi buat kita. Terima kasih Anda sudah bersama kami sampai di akhir acara. Kita jumpa lagi minggu depan bersama saya Olga Lydia with all the sisters, Balkis, Nadia, Lolita, dan Sahila. Bye.